Video kali ini akan berbagi pengalaman dan pengertian tentang mandi malam dengan mandi siang. Apa perbedaan mandi malam dan mandi siang? Ikuti video ini sampai tuntas biar teman-teman agar bisa mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, dan selamat berjumpa kembali di BGM Channel. Alhamdulillah kali ini masih bisa berbagi tentang yang berbeda dari sebelumnya, karena banyak yang belum mengetahui dan banyak yang masih belum paham, dan juga masih sharing bersama di BGM Channel, khususnya di sharing WhatsApp. Dan teman-teman yang masih belum paham, teman-teman yang baru mengetahui video ini dan baru menemukan channel ini, akan berbagi tentang pengalaman saya pribadi, bukan hanya cerita A, cerita B, cerita C, tapi berbagi tentang pengalaman dari saya pribadi dari tahun 2013 sampai sekarang, khususnya merawat burung lovebird. Nah, teman-teman yang baru menonton video ini dan masih baru datang di BGM Channel, jangan sungkan-sungkan langsung di tombol subscribe, dipencet, dan juga bisa like. Dan untuk yang kicau mania, khususnya kekek mania, kalau misalkan belum paham atau mau sharing bersama, silakan di kolom komentar di bawah, dan juga langsung bisa di WhatsApp dengan nomor HP saya, akan diselipkan nanti di deskripsi dan bisa dibaca di bawah ini, yaitu call 8106063242252. Saya ulangi lagi satu kali lagi, 0818108324 dan 252. Oke, lanjut dengan perbedaan mandi malam dan mandi siang. Khususnya ada dua kriteria yang khusus lovebird factor. Kalau misalkan untuk mandi malam, apa keuntungannya, mandi siang, mandi pagi, apa keuntungannya, saya bahas satu persatu. Yang pertama, ketika perawatan lovebird factor di awal, yaitu pemandian harus rutin, harus maksimal, harus konsisten. Setelah itu kita akan menikmatinya. Bagaimana caranya? Yang pertama, teman-teman perhatikan birahi atau kondisi pada burung lovebird itu sendiri. Kalau misalkan birahi pada burung lovebird, teman-teman, artian ada beberapa faktor untuk melihat birahinya pada burung lovebird itu. Yang pertama, teman-teman bisa lihat naik turunnya di sangkar kapsul teman-teman, atau bisa dilihat ketika gigit jeruji. Yang paling gampang melihat birahi pada burung lovebird itu ketika air tempat minum atau cepuk burung lovebird itu kotor. Jadi teman-teman bisa perhatikan, itu poin utama yang paling teman-teman bisa dipantau atau dilihat ketika cepuk tempat minum itu sudah kotor. Nah, itu teman-teman bisa ditambah dengan pemandian malam hari. Kalau misalkan birahi labil, teman-teman nggak usah dilakukan pemandian malam hari. Intinya, dulu saya pernah juga merasakan seperti itu, susah-susah ketika jam malam hari kita mandi lovebird. Begitupun juga di waktu paginya. Jadi teman-teman nggak usah terlalu memfokuskan dalam artian harus sama burung ini harus ini, bukan. Tapi artian burung kita itu akan paham terhadap kita, dan sebaliknya juga kita akan lebih paham terhadap burung kita sendiri. Jadi intinya pada burung lovebird itu harus menjaga kondisi faktornya, kondisi tubuhnya, dan kondisi kesehatan pada burung lovebird itu sendiri. Ingat, ketika mandi malam hanya kelebihan birahi, kalau di siang hari akan melabilkan birahi. Tentunya
teman-teman jangan melebihi untuk kapasitas durasi pada penjemuran lobut. Seperti yang konten-konten saya sebelumnya, jangan terlalu nafsu untuk durasi ketika penjemuran, dan durasi penjemuran dari pagi sampai siang itu akan menambah durasi. Bukan, beda dengan perawatan burung koslet, mungkin dari pecetakan dari lobut itu sendiri. Mungkin masih bertanya perbedaan inti dari mandi malam itu apa dan mandi siang itu apa. Yang pertama, untuk mandi malam, ingat mandi malam itu menurunkan birahi bagi saya. Kalau misalkan birahinya terlalu tinggi, silahkan teman-teman bisa nambah mandi malam. Kalau birahinya labil, nggak usah mandi malam. Jangan capek-capek terhadap lobut kita. Kita nikmati prosesnya dengan rileks, santai. Kalau mandi pagi, kita harus rutin yang di pagi hari sampai siang hari kita perhatikan pada perkembangan burung lobut. Kalau misalkan birahinya kurang naik lagi, kita tinggal nambah penjemuran di siang harinya. Pagi maksimal jangan sampai kelewat dari jam 9 pagi. Kalau misalkan teman-teman masih kurang maksimal yang diperoleh dengan perawatan tersebut, lobut teman-teman kita perhatikan lagi. Mandi malam birahinya belum turun, terus mandi paginya masih birahinya ngoncelek-ngoncelek. Cuma itu tergantung teman-teman memperhatikan pada burung lobut teman-teman. Bisa jadi karena pemandiannya kurang maksimal atau kurang banyak. Jadi teman-teman perhatikan juga pola dengan cara memandikan lobut seperti apa. Bisa dilihat di atas pojok ini, teman-teman bisa dipantau atau bisa mengikuti cara-cara tersebut. Nah, jadi itu intinya, mandi malam itu akan menurunkan birahi. Kalau mandi pagi sampai siang hari itu menambah birahi. Kalau misalkan teman-teman masih kurang, bisa perhatikan lagi kondisi pada burung lobut teman-teman. Ya, jadi yang tahu, yang paham adalah teman-teman sendiri untuk perawatan lobutnya. Jadi mari kita belajar bersama, dan mari kita bisa sharing bersama tentang pengalaman dari teman-teman sendiri, dan saya juga pengalaman saya. Kalau misalkan mandi malam nggak sempat cukup, teman-teman diembunkan aja tanpa pakan, tanpa minum dari jam 9. Kalau saya dari jam 10 malam sampai 7 biasanya seperti itu. Kalau misalkan teman-teman nggak sempat untuk memandikan burung lobut. Nah, ini pengalaman penting saya dan pengalaman merawat burung lobut. Jadi nggak usah ribet-ribet, nggak usah repot, dan kita maksimalkan cara perawatan kita, memperhatikan perkembangan burung lobut. Semoga bermanfaat video kali ini, dan jangan lupa bila sharing kita bersama membawa berkah kepada teman-teman, bisa dibantu share ke media sosial teman-teman, di grup WhatsApp dan grup di Facebook tentang perawatan burung lobut. Semoga bermanfaat. Lain berjumpa, dan semoga kita sharing menambah ilmu tentang perawatan khususnya di lobut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam kekek.